Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anindita Afitaning Laksmita, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Dawat Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran inovasi pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu integrasi literasi digital dan sains pada materi perubahan wujud zat. Sebelumnya, saya melakukan pembelajaran kepada murid sesuai apa yang saya inginkan, bukan yang murid butuhkan. Sehingga, yang sering terjadi adalah murid tidak fokus pada pembelajaran yang saya berikan. Mereka lebih tertarik dengan aktivitas bermainnya. Setelah saya mempelajari tentang kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar dan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto, saya mulai menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang dilakukan belum memenuhi kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid paling tidak didasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui hal tersebut, saya melakukan asesmen diagnostik kepada murid, salah satunya dengan melakukan wawancara langsung kepada mereka. Setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, maka saya sebagai guru kemudian menentukan strategi yang sesuai pada pembelajaran berdiferensiasi. Perlu diketahui bahwa banyak strategi pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya yaitu 3 strategi, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah yang saya lakukan selanjutnya yaitu menyusun modul ajar dan menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Media pembelajaran digital yang saya gunakan kali ini dengan memanfaatkan Google Sites dan akun Belajar ID. Setelah seluruh persiapan dilakukan, selanjutnya saya memulai pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan literasi digital dan literasi sains. Mulai praktek, marilah kita berdoa. Doa mulai. Pembelajaran dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran murid, menanyakan kesiapan belajar, dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Sebelum memulai kegiatan, seperti kesepakatan kita yang lalu-lalu bahwa harus saling menghargai. Kalau gurunya menerangkan, kalian mendengar. Terima kasih. Kita mulai hari ini sebelum kegiatan. Materi yang kalian pelajari sebelumnya tentang apa? Tentang zat. Wujud zat ya? Ada berapa macam? Apa saja? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Apakah semua benda yang berada di zat padat, cair, dan gas wujudnya tetap seperti itu? Tidak. Padat bisa menjadi cair, Cair bisa menjadi gas, dan sebaliknya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek tentang perubahan wujud zat. Pada kegiatan inti, saya memotivasi murid-murid saya dengan fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pada fenomena tersebut, saya meminta murid-murid untuk mengamati dan menggali keingintahuan mereka dengan cara menyampaikan pertanyaan. Saya Bu, kenapa lilin itu sudah mencair lalu membeku lagi? Pertanyaan yang bagus, kenapa lilin yang sudah mencair bisa membeku lagi? Nah, ini kita belajar tentang perubahan wujud zat. Kemudian saya meminta murid-murid dalam kelompok untuk melakukan pengamatan sesuai dengan materi yaitu perubahan wujud zat. Sebelum melakukan kegiatan kelompok, saya meminta murid-murid untuk men-scan barcode materi perubahan wujud zat yang telah saya persiapkan. Materi dalam Google Sites telah saya sesuaikan dengan gaya belajar murid, yaitu tersedia bahan bacaan dan video.
Setelah materi sudah diterima oleh murid-murid saya, kemudian saya memberikan alat-alat untuk praktikum dan juga membagikan lembar kerja kelompok. Kemudian saya memandu murid-murid untuk melakukan aktivitas praktik sesuai dengan yang ada pada lembar Di kerja. lembar kerjamu, di situ lembar kerjanya adalah siapkan alat dan bahan. Alat bahannya sudah. Masukkan kapur garus pada gelas kimia sudah. Nyalakan lilin untuk memanaskan gelas kimia yang berisi kapur. Pembagian kelompok saya lakukan secara heterogen dengan bermacam gaya belajar, dengan maksud terbentuknya integrasi untuk menemukan pemahaman konsep yang sama di antara mereka. Setelah murid-murid melakukan literasi sains melalui praktik dan pengamatan, untuk menyelesaikan lembar kerja, mereka mencari informasi melalui literasi digital. Bisa dicari jawabannya di situ, bisa. Enggak, ya ini aja. Atau kalau kamu mau nyarinya lewat video, berarti bisa dicari di video. Sebagian murid memilih mencari informasi melalui video, sebagian lagi memilih dengan membaca materi. Ini dia pengamatan dari kelompok saya. Yang pertama-tama padat menjadi cair. Ini peristiwa kapur barus dimasukkan ke tempat dan dipanaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan penutup, saya bersama murid-murid menarik kesimpulan dari praktik dan pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya meminta murid-murid untuk melakukan evaluasi dengan mengerjakan latihan pada link Google Sites yang telah saya berikan. Terus latihan. Oke, boleh kamu mengerjakan yang atas atau yang bawah. Sifat-sifat apa wujud zat dan perubahannya. Oke, bawah. Soal evaluasi saya masukkan ke dalam link Google Sites dalam bentuk game supaya murid-murid lebih tertarik untuk mengerjakannya. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan literasi digital dan literasi sains yang telah saya lakukan. Materi yang kemarin sangat menyenangkan Karena bisa melalui pengamatan langsung dan belajar tentang zat perubahan dan faktor yang memengaruhi. Oke, terus tentang materi yang diberikan lewat link bagaimana? materinya sangat menyenangkan karena bisa dipahami melalui hati. Di link ada bacaan, video, dan latihan soal. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita terus berinovasi dalam pembelajaran dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga terwujud merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.